Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai politik, parpol, pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung upaya Ganjar tersebut. Menurutnya, hak angket DPR akan berpeluang membuka dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Lantas, benarkah terdapat kecurangan pada pemilu dan Pilpres 2024? Bagaimanakah kecurangan ini terlaksana? Dapatkah hak angket DPR diberlakukan? Seberapa besar pengaruh pengangkatan AHY sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo? This is the true story of it. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan usulan hak angket kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024 bukan gertakan atau tak sekadar untuk menakut-nakuti. Ganjar menjelaskan, usulan hak angket DPR untuk mengklarifikasi kecurangan pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan. Pertama, Sirekap yang menjadi sistem tabulasi penghitungan suara ternyata valid atau error. Sirekap adalah aplikasi buatan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara sementara pemilu 2024. Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, juga mengaku siap terlibat bersama untuk memberikan data-data penunjang. Malam ini hanya pertemuan rutin 3 Sekjen 01 yang kami lakukan setiap minggu, tetapi pertemuan ini memang agak istimewa. Ini pertemuan pertama setelah pencoblosan. Sibuk-sibuk. Ditunda beberapa hari karena sahabat saya ini sibuk di Malang dapilnya, dan ini sibuk di Kalsel. Dua-dua kembali menjadi dewan. Tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi tadi kami bertemu rutin, evaluasi. Sebelumnya itu tim kita, tim masing-masing partai sudah bertemu untuk mensinkronkan data-data yang masuk. Kita pilah-pilah mana pelanggaran, mana pengaduan, mana manipulasi dan segala macam. Kemudian kita sharing mungkin sama dengan apa yang Anda pikirkan. Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu kalau yang saya bisa jelaskan. Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan, equal. Itu yang kami inginkan kalau nanti kami bersama-sama PDIP dan mungkin juga P3 kalau sama-sama menggulirkan hak angket. Mengapa angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi
Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Pak Ganjar bahwa ada upaya untuk hak angket. Tapi kan itu menyampaikan para capres. Tapi ketua umumnya kan belum bersikap. Ya itu kan gini ya teman-teman, masalah hak angket adalah memang konstitusi sebagai anggota DPR. Itu ada dan memang semuanya bisa dilakukan. Tapi semua itu menunggu apa yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh ketua umum. Kalau para capres itu 201 dan 03 bicara tentang hak angket, itu adalah ungkapan dari mereka-mereka. Toh mereka kan bagian dari proses. Pemilik dari partai politik adalah masing-masing ketua umum. Nah, ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau. Melansir situs resmi DPR RI, hak angket didefinisikan sebagai hak DPR untuk menyelenggarakan penyelidikan terhadap implementasi suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau implementasi undang-undang yang akan diselidiki. Serta alasan penyelidikan, jika jumlah penanda tangan usul hak angket kurang dari jumlah orang yang ditentukan, maka harus diadakan penambahan penanda tangan, sehingga jumlahnya mencukupi. Apabila sampai 2 kali masa persidangan jumlah penanda tangan tidak terpenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. Setelah semua ketentuan lengkap, DPR dapat memutuskan untuk menerima atau menolak usul hak angket. Usulan hak angket diketahui pernah ditolak DPR dalam kasus mafia pajak. Rapat yang dipimpin Ketua DPR kala itu, Marzuki Ali, dihadiri 530 orang anggota DPR. Dari jumlah tersebut, 264 anggota menerima, sedangkan 266 orang lainnya menolak. Dengan demikian, usul Pansus, Panitia Khusus hak angket tentang perpajakan ditolak. Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Pertanahan Nasional, ATR, BPN, menuai sejumlah sorotan dari berbagai kalangan. Pengamat politik dari Universitas Jember Dr. M. Iqbal mengatakan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR, BPN, salah satunya hanya untuk memperkuat posisi Jokowi di parlemen. Berikut pernyataan lengkap Dewi Kartika dan M. Iqbal yang dilansir dari Tempo. Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR, BPN merupakan pemberian hadiah dari Jokowi yang sudah direstui oleh calon presiden yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto. Kendati Partai Demokrat bergabung dalam parlemen kubu Prabowo Gibran, namun masih kalah suara daripada gabungan suara parlemen atau DPR atas hak angket dari kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid. Nah, bagaimana menurut kalian? Haruskah hak angket DPR diberlakukan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.